Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat pendidikan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Islam merupakan agama yang sangat cinta akan kebersihan. Kebersihan dalam Islam atau istilahnya toharah itu merupakan hal yang sangat penting yang perlu diketahui oleh seorang muslim. Agar apa? Agar ibadah yang dilaksanakannya tidak sia-sia. Toharah merupakan salah satu syarat keabsahan ibadah seorang muslim itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taharah dalam istilah fiqih disebutkan bahwasanya taharah itu adalah suatu amal, suatu perbuatan untuk menghilangkan najis dan mengangkat hadas. Najis dan hadas itu merupakan hal yang bisa mencegah keabsahan salat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kaum muslimin yang belum mengetahui secara detail bagaimana menyikapi dan bagaimana cara untuk menghilangkan najis ataupun untuk mengangkat hadas, dan banyak juga pemahaman yang salah terkait dua hal ini. Maka dari itu, sahabat pendidikan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji bersama, kita akan belajar bersama terkait apa itu najis, berapa macam atau berapa macamnya, dan bagaimana cara mensucikannya. Begitu juga dengan apa itu hadas, ada berapa macam hadas itu, dan juga bagaimana cara mensucikan hadas itu. Pertama terkait dengan najis. Najis itu adalah suatu yang zahir. Maksud zahir di sini adalah memiliki wujud, baik itu bentuk ataupun warna ataupun bau. Jadi kelihatan, kasat mata, bisa dipegang, bisa dilihat, bisa dibau, dan juga memiliki warna. Najis dalam beberapa kitab fikih dibagi oleh para ulama menjadi 3 bagian. Ada najis kecil, ada najis sedang, dan juga ada najis besar. Najis kecil contohnya adalah air kencing anak bayi laki-laki. Ingat ya, bayi laki-laki, bukan bayi perempuan. Ya. Yang belum berumur atau belum lebih umurnya dari 2 tahun. Ya. Jadi dinamakan najis kecil itu hanya air kencingnya saja. Air kencingnya saja. Sedangkan najis sedang, ya, najis sedang ini banyak sekali macamnya, ya. Contohnya adalah darah, nanah, kotoran hewan, dan lain sebagainya. Sedangkan najis besar contohnya adalah air liur, anjing, dan babi. Itu adalah berbagai macam najis menurut pembagian dalam beberapa kitab fikih. Adapun cara untuk mensucikan najis dengan beberapa atau berbagai tingkatannya. Contoh untuk mensucikan najis kecil, ya, yaitu air kencing anak laki-laki yang belum genap usianya 2 tahun atau belum lebih dari 2 tahun. Cara mensucikannya adalah cukup dengan menciprati
ya, menciprati. Jadi tidak menyiram, hanya cukup diciprati saja pada daerah yang terkena air kencing bayi laki-laki itu. Ya. Kadang-kadang kalau orang belum memahami ya bagaimana cara mensucikannya, ya biasanya langsung dicuci atau disiram air, padahal seharusnya nggak perlu seperti itu. Itulah pentingnya ilmu. Terus kemudian bagaimana cara mensucikan najis sedang? Contohnya ada air kencing. Tentunya ini air kencing anak dewasa, orang dewasa, atau anak yang sudah, anak laki-laki yang umurnya sudah di atas 2 tahun, ya. Kalau bayi perempuan juga termasuk, bukan termasuk najis kecil, tapi melainkan termasuk najis sedang. Cara mensucikannya adalah dengan menyiram, ya, menyiram ke tempat yang terkena najis itu. Ya, pertama menghilangkan terlebih dahulu, dihilangkan bentuk najisnya itu. Ketika najisnya itu masih terlihat wujudnya, maka dihilangkan terlebih dahulu. Ya, baru kemudian disiram. Dan kemudian untuk cara mensucikan najis besar, contohnya adalah air liur anjing atau babi. Cara mensucikannya adalah dengan menyiram sebanyak 7 kali, dan salah satu dari siramannya itu dicampur dengan debu, ya, dengan debu. Di mana ini campurannya? Apakah diletakkan di pertama atau yang kedua atau yang ketiga ataukah yang terakhir? Ini terserah. Tidak ada aturan harus di depan, harus di belakang, atau harus di tengah, tidak. Ya, jadi itu terserah. Ya, campurannya mau diletakkan di depan ataupun di tengah ataupun di belakang itu tidak menjadi masalah. Yang jelas adalah siramannya sebanyak 7 kali. Terus salah satu dari siraman itu ada campuran debunya. Demikian sahabat pendidikan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan kebermanfaatan atas apa yang kami sampaikan di kesempatan kali ini. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.